Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas huruf baru lagi, yaitu huruf J. Huruf J ini jika kita melihat dari zona, maka terdiri dari dua zona. Jika dia huruf kecil, maka zonanya meliputi zona middle dan zona lower. Jika huruf kapital, maka meliputi zona upper dan zona middle. Huruf J ini jika huruf kecil, dia menggunakan tanda titik di atasnya. Dan itu juga nanti bisa dilihat di video ini, itu ciri dari ketelitian. Nah, huruf J ini dalam grafologi itu termasuk kategori lambang kantong uang atau kemakmuran. Huruf J ini kalau di video 3 tahun lalu itu berisikan tentang huruf kemakmuran dan intuisi. Dan huruf J ini 3 tahun lalu saya gabung dengan huruf Y dan huruf G karena sama-sama di lower. Tapi untuk pendalaman materi kali ini saya buat huruf J-nya itu terpisah sesuai dengan alfabetnya, yaitu huruf J. Huruf J jika titiknya bulat maka itu mencirikan ketelitian dan daya ingat. Bentuknya juga sama, tetapi pada bagian ini saya tidak akan membahas bentuk titik pada huruf J-nya. Bentuk titik pada huruf J bisa teman-teman nanti kombinasikan di huruf I. Sehingga saya akan lebih fokus ke bentuk-bentuk atau mistiknya huruf J ini. Sekarang perhatikan huruf J pada gambar 1. Huruf J pada gambar 1, tarikan lowernya ini termasuk memiliki loop yang besar. Dan perhatikan tarikan lowernya. Tarikan lowernya itu balik lagi ke dalam zona middle. Ingat, zona upper, middle, lower. Zona upper dan lower itu semua masuk kategori mental orientation, sedangkan realitinya itu ada di zona middle. Sehingga begitu ditarik lagi masuk ke zona middle, maka orang-orang yang di nomor 1 ini memiliki potensi imajinasi yang luar biasa dan ia mampu membuat gambaran mentalnya di otaknya, serta dia mempunyai keinginan untuk mewujudkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk zona lower itu berhubungan dengan materi dan seksual, depan alat kelamin, belakang dompet. Sehingga orang-orang yang menulis dengan nomor 1 ini adalah orang-orang, ditambah lagi menulisnya itu tarik lurus sehingga ada karakter determination di situ. Sehingga ia orang yang membuat mental orientationnya itu dibentuk menjadi reality orientation. Nah, beda dengan nomor 2. Nomor 2 huruf J-nya itu persis seperti huruf I, tetapi karena dia masuknya ke dalam zona lower, maka ini menjadi huruf J. Dan orang-orang yang menulis seperti ini, dia sedikit berbeda dengan poin nomor 1. Orang-orang yang seperti ini, dia hanya pada mental orientation, mampu menyederhanakan dari yang rumit, tetapi kurang efisien dalam membentuk kenyataannya. Mana yang bagus antara 2 dengan 1? Kalau saya masih prefer yang pertama. Nah, tetapi ingat, karena ada karakter determination, dia masih oke. Kalau seandainya dia mengayun, nah itu yang nggak bagus. Ini kebenaran saya memberi contoh semua ada kombinasi karakter determination semua ya. Kalau bagi yang mengikuti kelas terapi pasti paham yang saya sebut mengayun seperti itu.
Nah, tanda nomor 3 yaitu tanda sekunder dari imajinasi. Sama, dia di lower tapi tidak masuk ke dalam zona middle, sehingga dia menjadi tanda yang belum terlalu positif untuk imajinasinya. Tetapi kalau dari segi energi dia sama, apalagi kalau seandainya panjangnya itu di atas 4,5 mm, itu kategori yang bagus untuk panjangnya. Tapi balik lagi, kalau seandainya dia balik ke dalam zona middle, itu jauh lebih bagus. Nah, nomor 4 ini yang bahaya. Jadi nomor 4 ini itu termasuk kalau dalam huruf G ini nanti masuk tanda kriminal atau violent claw, yaitu membentuk mirip seperti cakar elang. Secara umum tanda ini memiliki interpretasi yang kurang baik. Pertama, dia bisa artinya itu agresif, licik, dan suka main belakang atau menikam. Dan jika untuk masalah seksual, terutama ini referensi dari Amerika, ini terjadinya kejahatan seksual ataupun korban seksual juga bisa seperti ini. Karena apa? Kalau dalam tekanan dia dari lower dinaikin ke atas, mendapat tekanan ke atas. Nah, untuk nomor 5 dan nomor 6 ini sama, ada determination lurusnya, tetapi yang saya pengen tekankan yaitu di ujungnya, yaitu membentuk sudut kecil pada bagian lowernya. Ini ciri-ciri agresif, mudah tersinggung, cenderung tidak sabaran, bahkan karena gampang tersinggung bisa memulai perkelahian seperti itu. Nah, untuk poin nomor 7 ini nanti sedikit mirip dengan 23, tetapi untuk nomor 7 ini memiliki gambaran tentang possessiveness, sehingga kalau dia memiliki sesuatu dia cenderung mempertahankannya, termasuk tentang pasangan. Dan daya imajinasi terhadap seksualnya juga agak unik, lain dari normal. Semua bentuk-bentuk yang tidak normal pasti ada sesuatu juga yang tidak normal, termasuk nanti letaknya ada di zona mana, apakah bagian upper, middle, atau lower. Nah, nomor 8 ada kemiripan dengan 5 dan 6, tapi nomor 8 ini membentuk sudut menjadi segitiga, sehingga memiliki kecenderungan pada alam bawah sadarnya untuk mendominasi atau menekan orang lain untuk mengikuti keinginan dia. Dan karena ini berhubungan dengan zona bawah, berarti juga nanti bisa berkaitan dengan area seksualnya, seperti itu. Nah, untuk nomor 9 dia seperti huruf G yang ada loop kecil di bagian bawah, ya ini tentang klanis, klan. Nanti ini mirip-mirip dengan nomor 19, tapi nomor 19 itu huruf kapital, kalau nomor 9 ini huruf kecilnya. Sehingga orang-orang seperti ini hanya cenderung senang dengan klan lingkungan sosial yang menurut dia nyaman. Bisa nanti dari sukuisme, bisa nanti lingkungan terdekat hanya itu aja. Itu disebut dengan tanda klanis. Nah, nomor 10 ini seperti tanda
plus atau tanda huruf T tetapi tidak pakai titik. Nah, ini pakai titik. Ini memiliki sisi positif, yaitu filosofis dan gampang memberikan informasi kepada orang lain. Itu untuk nomor 10. Nah, untuk nomor 11 itu seperti angka 4 tetapi dia memiliki lower seperti huruf J yang tidak terbentuk kantong uang. Menggambarkan orang yang cukup keras kepala, tidak sabaran, dan kurang berkompromi dengan orang lain. Ingat, sudut itu memiliki tanda agresif. Nah, untuk huruf 12 ini memiliki tanda imajinasi yang bagus, loyalnya cukup bagus, dan strong libido. Begitu juga dengan nomor 13 dan 14 mirip, hanya bedanya nomor 13 dan 14 itu terlalu membesar-besarkan keadaan atau situasi, tetapi untuk strong libidonya dan loyalnya sama. Seperti itu. Itu poin 12, 13, dan 14. Nah, untuk poin nomor 15, tarikannya itu mirip 12 tetapi ujungnya itu masuk ke dalam sehingga ada kecenderungan sedikit artistik dan kebutuhan keamanan dalam hal-hal seksualiti atau hal-hal sensual. Nah, nomor 16 bedanya dengan 15, dia membentuk sudut lancip. Kalau nomor 15 tidak memiliki sudut lancip. Ini ada di poin huruf I. Kalau teman-teman perhatikan, ini kalau I kapitalnya itu nanti ada figure of mother dan figure of father. Nah, ini masuk kategori figure of mother atau keterhubungan dengan ibu cukup kuat. Nah, nomor 17 ini seperti huruf G yang ada tarikannya turun ke bawah. Ini disebut dengan fatalism atau fear of success. Yang kita perhatiin apa? Ujung tarikan lowernya itu ke bawah. Ke kanan saja rata tidak boleh, apalagi dia menuju bawah. Itu sama-sama mengartikan kecenderungan takut terhadap kesuksesan, fear of success. Nah, nomor 18 huruf J-nya itu mirip seperti nomor 9 atau nomor 19, tetapi dia tidak terjadi loop secara sempurna, hanya sedikit melengkung di bagian bawah, dan ini mengindikasikan adanya keterhambatan dalam mengungkapkan seksual atau sexual inhibited. Nah, nomor 19 dengan nomor 9 ini mirip, hanya bedanya nomor 9 itu klanis huruf kecil, nomor 19 klanis huruf besar. Untuk nomor 20 dia mirip dengan nomor 15 tetapi garis ujungnya menukik ke dalam. Ini memberi arti sexual insurance dan impotent. Ada kecenderungan bisa terlihat seperti itu berdasarkan buku. Atau orang yang bermuka dua,
Bisa juga disebut dengan sek ACDC. Seperti itu. Nomor 21 itu mirip seperti nomor 5 dan 6. Hanya saja ini untuk huruf kapital. Sehingga dia ada unsur aggressiveness dan sexual frustrated, tidak sabar, dan keterhambatan dalam mengekspresi. Dan ada unsur pemalu. Nah, nomor 22 dengan nomor 4 itu mirip. Ini namanya Fallon-Clough. Sehingga kalau di buku-buku referensi ini nanti hubungannya dengan sexual irresponsible. Nah, nomor 23 itu ada kemiripan dengan nomor 7, hanya saja di sini nanti lebih ke greedy. Tamaknya ada, nomor 7 juga ada tamaknya. Berdasarkan pengalaman saya juga ada. Nah, nomor 24 terjadi putus pada penulisan huruf J. Kecemasan dalam seksual atau mempunyai kelemahan dalam hal seksual. Nah, nomor 25 itu mirip-mirip dengan nomor 8, tetapi karena dia tidak sampai membentuk loop ataupun membentuk segitiga sempurna, agresifnya itu masih bisa dipengaruhi. Beda dia membentuk segitiga sampai tertutup, itu dominasinya sangat tinggi. Nah, untuk nomor 26 dengan 27 ini berkebalikan. Nomor 26 itu dominan banget, nomor 27 itu mendapatkan hambatannya luar biasa, apalagi dengan ukuran huruf J yang kecil. Nah, nomor 28 itu mencirikan homoseksual atau lesbian atau seks ACDC. Itu disebut dengan figure of 8, seperti angka 8. Nah, selain dari itu, untuk tanda-tanda yang tidak optimal itu berada di poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Yang paling ideal itu adalah 1, 12, 13, 14, 3 masih oke. Nah, selain dari itu masuk kategori kurang memberdayakan. Nah, tinggal teman-teman pilih mana yang nyaman, karena semuanya boleh. Nah, di video 3 tahun lalu huruf J itu saya samakan tarikannya itu di lower huruf G. Bentuk gambarnya nggak saya tampilkan. Nah, kali ini gambaran tampilan huruf J-nya saya buat lebih jelas sehingga teman-teman bisa melihat. Ingat, tujuan saya membuat video pendalaman alfabet ini adalah untuk membantu teman-teman melakukan terapi menulisnya lebih optimal. Kenapa? Karena teman-teman tahu, oh, tarikan lowernya harus masuk ke dalam zona middle. Kenapa? Karena ini. Oh, kalau dia tidak masuk ke dalam zona middle, konsekuensinya ini. Oh, kalau putus seperti ini. Nah, itu semua teman-teman bisa dapatkan dengan memperhatikan video-video yang saya kirim dan saya buat, sehingga teman-teman mendapatkan masukan yang lebih optimal. Nah, nanti teman-teman juga tonton video huruf I. Letak titik huruf J-nya itu juga artinya sama dengan video huruf I.
Begitu juga dengan bentuknya. Itu juga memiliki arti yang kurang lebih hampir sama. Oke, saya rasa cukup demikian. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.